Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan unit 1 sampai dengan unit 3 kelas 9. Tapi sebelum lanjut ada baiknya kita ucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki soal yang pertama. Ada sebuah karangan yang saya akan bacakan. Dr. Ilham Patu, Ketua Informasi dari Surveillance KLB di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, menuturkan Rizka masuk Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada hari Kamis 8 September silam karena menderita morbili atau campak. Rizka diizinkan pulang setelah dirawat selama 4 hari. Namun, baru 3 hari di rumah Rizka kembali masuk rumah sakit. Kali ini pasien menderita demam, batuk, dan sesak napas. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan foto toraks di Rumah Sakit Islam, hasilnya ditemukan dugaan adanya sebaran pilus. Jumat, 16 September, sampel darah Rizka diperiksa di laboratorium. Hasilnya terjadi penurunan leukosit atau sel darah putih yang normalnya 21.500 turun hingga 2.700. Pada pemeriksaan limfosit sudah berkurang dari 25 menjadi 13. Dengan hasil pemeriksaan itu, Rizka diduga mengidap penyakit infeksi flu burung, papar Ilham. Meski korban flu burung terus bertambah, para ahli termasuk Dr. Ilham Patu menganjurkan agar warga tidak perlu panik. Masyarakat pun masih dapat mengkonsumsi daging ayam. Pertanyaannya, 1. Langkah para ahli dalam mendeteksi pasien yang terinfeksi flu burung adalah A. Dokter melakukan pemeriksaan dengan foto toraks. B. Mereka memeriksa contoh darah pasien. C. Mereka memeriksa tekanan darah pasien. D. Memeriksa suhu tubuh pasien. Jadi, langkah para ahli dalam mendeteksi pasien yang terinfeksi flu burung adalah, kalau kita baca dari karangan yang di atas, langkah awal yang dilakukan untuk pemeriksaan pasien yang terinfeksi flu burung adalah jawabannya A, yaitu dokter melakukan pemeriksaan dengan foto toraks. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 sama dengan nomor 1 karangannya. Jadi Ustadz tidak akan membacakan lagi karangannya. Ustadz akan langsung membaca soalnya. Gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah A. Diduga mengidap infeksi flu burung. B. Penurunan limfosit pada tubuh Rizka. C. Hasil pemeriksaan dengan foto toraks. D. Para ahli menganjurkan agar warga tidak panik. Kira-kira dari keempat ini, manakah yang menjadi kesimpulan atau gagasan utama dari paragraf nomor 2? Kalau kita baca dari paragraf nomor 2, ide pokok atau gagasan utamanya adalah diduga mengidap infeksi flu burung. Nah, itu merupakan gagasan utama dari paragraf nomor 2, yaitu jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 3. Masih sama seperti paragraf yang Ustadz baca di nomor 1. Kali ini Ustadz akan membacakan soalnya saja. Makna kata virus dalam paragraf kedua tersebut adalah A. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit berbahaya. B. Mikroorganisme yang menyebabkan timbulnya penyakit. C. Mikroorganisme yang menyebabkan dan menularkan penyakit. D. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit dan pembusukan. Kira-kira dari keempat jawaban ini, yang mana yang paling benar? Hati-hati. Kalau dikaji, keempat jawaban tersebut adalah jawaban benar. Tapi, salah satu di antara di jawaban tersebut ada jawaban yang paling benar. Kira-kira yang mana?
Jawabannya adalah A, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit berbahaya. Nah, itu merupakan pengertian atau makna dari kata virus. Selanjutnya, soal nomor 4. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan seksama. 1. Periksalah ke dokter apabila suhu badannya tetap panas setelah dikompres dan diberi obat. 2. Langkah pertama kompres dengan air es secara teratur. 3. Lakukan perawatan di rumah sakit sebagai tindak terakhir. 4. Di samping dikompres, penderita berilah minum yang banyak. 5. Tidak hanya dikompres, belilah obat penurun panas secara teratur pula. Urutan kalimat yang tepat untuk menjelaskan pencegahan demam berdarah adalah A. 4, 2, 5, 3, dan 1. B. 4, 3, 5, 1, dan 2. C. 1, 2, 3, 4, dan 5. D. 2, 4, 5, 1, dan 3. Kira-kira di antara keempat jawaban ini manakah jawaban yang paling benar? Ya, jawaban yang paling benar adalah D, yaitu 2, 4, 5, 1, dan 3. Karena di situ sudah dijelaskan langkah pertama. Berarti itu merupakan kalimat awal. Selanjutnya, soal nomor 5. Judul makalah, upaya penghijauan di sekitar lingkungan. Soalnya, penulisan judul makalah yang tepat untuk memperbaiki judul di atas judul tersebut adalah. Jadi, judul yang ada di atas itu merupakan judul yang salah dalam penulisan huruf besar atau penggunaan huruf besar. Nah, kalian harus mencari kata-kata yang menggunakan huruf kapital yang benar. A. Upaya penghijauan di sekitar lingkungan. D. B. Upaya penghijauan di sekitar lingkungan. C. Upaya penghijauan di sekitar lingkungan. Dan D. Upaya penghijauan di sekitar lingkungan. Kira-kira di antara empat ini yang mana jawaban yang paling benar? Kalau kita telusuri, yang namanya judul harus diawali dengan huruf besar setiap katanya. Tapi ada satu kata yang mana dia tidak menggunakan huruf besar, yaitu konjungsi. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Kenapa A? Karena di sini dia menggunakan huruf besar. Huruf U-nya huruf besar atau huruf kapital, I-nya huruf kapital, S-nya huruf kapital, L-nya huruf kapital. Kenapa kata dia tidak menggunakan huruf kapital? Karena dia merupakan konjungsi. Selanjutnya, perhatikan unsur karya tulis berikut. Latar belakang, pendahuluan, kesimpulan, pembahasan, dan penutup. Sistematika yang tepat dari unsur-unsur karya tulis di atas adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 3, 4, 5, 1, 2. C. 1, 3, 5, 4, 2. D. 2, 1, 4, 5, 3. Kira-kira di antara jawaban yang ada 4 ini, yang manakah yang paling benar? Jika kalian menjawab D, maka jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena pendahuluan itu letaknya di awal, disusul dengan latar belakang, lalu disusul lagi dengan pendahuluan, lalu disusul lagi dengan penutup, dan yang terakhir disimpulkan. Selanjutnya, soal nomor 7. Hal-hal yang merupakan pendahuluan dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut, kecuali. Berarti ini adalah soal pengecualian. A. Latar belakang permasalahan. B. Tujuan penulisan. C. Kesimpulan penulisan. D. Rumusan masalah. Nah, kira-kira yang merupakan sebuah pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah adalah latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan rumusan masalah. Jadi, kesimpulan penulisan itu letaknya di akhir atau di penutup. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C, kesimpulan penulisan. Selanjutnya, nomor 8.
Perhatikan data daftar pustaka berikut. 1. Judul buku. 2. Penerbit. 3. Pengarang. 4. Kota terbit. 5. Tahun terbit. Penulisan daftar pustaka yang tepat yaitu dengan urutan nomor A. 31245, B. 35142, C. 13425, D. 13542. Kira-kira yang mana? 13425 atau 13542? Nah, bingung kan? Jadi, jawaban yang paling benar adalah D, 13542. Soal nomor 9. Kalimat efektif untuk pengantar penulisan tujuan karya ilmiah adalah A. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai berikut. B. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. C. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. D. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Jadi, di sini kita hanya mencari pengantar penulisan tujuan karya ilmiah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai berikut. Seperti itu saja. Akhir-akhir ini masalah limbah menjadi topik utama di media cetak maupun media elektronik. Akibat kemajuan bidang industri dan teknologi, maka limbah pun mulai menjadi masalah. Soal nomor 10, paragraf di atas merupakan bagian pendahuluan kepada karya ilmiah, yaitu A. Kegunaan penelitian, B. Manfaat penulisan, C. Tujuan penulisan, D. Latar belakang masalah. Nah, coba kita kaji lagi. Akhir-akhir ini masalah limbah menjadi topik utama di media cetak maupun media elektronik. Nah, berarti di sini penulis menuliskan sebuah masalah yaitu mengenai limbah yang menjadi topik pembahasan di media cetak maupun media elektronik. Jadi, karangan di atas tersebut merupakan bagian pendahuluan pada karya tulis yaitu sebuah latar belakang masalah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita untuk hari ini. Berdoa saja 10 soal tadi masuk ke dalam ujian mid semester. Dan Ustadz berharap kalian rajin membaca uji kompetensi dari unit 1 sampai dengan unit 3. Siapa tahu nanti Ustadz akan menyelipkan sebuah soal atau hampir semua soal itu menjadi soal di ujian mid semester. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf, kepada Allah Ustadz mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi